Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Menteri Dikti Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto, Bapak Ketua Umum SNPMB, Profesor Edward Wolog, Bapak Wakil Ketua 2, Profesor Martono, Wakil Ketua 3 Pak Nurdin, Wakil Ketua 4 Pak Ali Barkah, dan Ketua Pelaksana Ibu Profesor Cici. Yang kami hormati rekan-rekan media cetak yang hadir pada hari ini, baik yang online maupun yang offline. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Mbak Wati juga di situ di belakang. Sekirain tadi kayak wartawan di belakang. Mbak Wati, kepala BP3, Pak. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di siang hari ini kita bisa bertemu untuk menyampaikan hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun 2025 yang telah kita mulai sejak mulai bulan November itu sampai dengan Desember, dan pada hari ini proses terus berjalan dan hari ini kita akan mengumumkan itu. Untuk itu kita berdoa agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan Bapak sekalian bisa menikmati apa yang nanti akan kita sampaikan. Pertama sekali, acara yang kita lakukan pada hari ini dimulai oleh arahan dan sambutan dari Bapak Menteri, lalu kemudian dilanjutkan dengan nanti penjelasan hasil seleksi SNBP dari Ketua Umum Profesor Edward Wolog, dan kemudian akan ada tanya jawab oleh teman-teman dari media. Kami persilahkan acara yang pertama ini Pak Menteri, sambutan dan arahannya kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas perkenanannya. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum sekaligus Ketua Panitia ya Pak, SPMB atau bukan? SPMB, ya, betul. Kemudian Pak Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan juga Ketua Pelaksana serta seluruh tim dari Panitiaan SNPMB 2025 yang tentu sudah bekerja keras hingga akhirnya hari ini kita bisa menyampaikan hasil yang telah dilakukan proses seleksi SPMB ini. Sebelumnya kami sampaikan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ini tentu waktu yang sangat ditunggu-tunggu para peserta SNPMB dari calon mahasiswa.
Jadi nanti barangkali secara detail akan disampaikan bahwa daya tampung total ini ada 181.425 kursi, begitu ya. Kemudian juga pengisiannya melalui sistem PDSS. Kemudian ini adalah 20% begitu ya dari total daya tampung yang ada di PTN seluruh Indonesia. Terdapat 76 perguruan tinggi negeri akademik, kemudian 44 vokasi dan PTKIN 26. Jadi dengan bangga kami menyampaikan ucapan selamat kepada adik-adik yang sebentar lagi akan diumumkan telah diterima pada proses SNPMB ini. Tentu ini adalah prestasi yang tinggi, hasil kerja keras adik-adik semua selama bertahun-tahun gitu ya, dengan tekun belajar dibimbing oleh para guru sehingga pada akhirnya bisa dinyatakan lolos pada universitas atau perguruan tinggi yang dicita-citakan. Sekali lagi kami sampaikan ucapan selamat. Kemudian kami juga meminta para peserta, karena ini adalah jalur seleksi khusus berbasis prestasi, maka para peserta diminta yang diterima itu wajib mengambil kesempatan ini. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan barangkali dijelaskan ya, tidak bisa mendaftar pada SNBT ya dan mandiri gitu. Jadi silahkan diambil kesempatan yang sangat baik ini. Tingkat seleksinya berapa persen Pak Ketua? Kalau keketatan 22% ya. Jadi yang diterima 22% itu yang diterima, sehingga kira-kira 1 dari 5 peserta itu yang diterima. Sehingga sekali lagi ini adalah capaian yang tinggi. Silahkan dimanfaatkan oleh para adik-adik yang sudah diterima sebagai peserta atau telah ditetapkan diterima di PTN hasil seleksi SNPMB ini. Kemudian juga tentu ini adalah awal mula begitu, jangan dianggap ini hasil akhir, karena adik-adik tentu harus menjalani studi yang berbeda, yang barangkali juga lebih berat daripada yang ada di sekolah sebelumnya di SMA. Nah ini juga kita ketahui barangkali beberapa siswa ternyata tidak sanggup sehingga tidak berlanjut. Nah ini harap menjadi pelajaran bagi adik-adik semua untuk secara tekun mengikuti pembelajaran nantinya di PTN-PTN yang dituju. Kemudian bagi yang masih belum berhasil ya, tadi karena keketatan itu 22%, tentu cukup banyak begitu ya yang masih belum berhasil, tetapi percayalah bahwa masih ada jalan-jalan lain begitu ya, masih ada jalur lain ya, seperti SNBT ya, itu 40%, dan kemudian mandiri maksimal 30% ya. Kalau SNBT itu minimal 40%. Mandiri 30 sampai 60%. 30 sampai 50%, mohon maaf. Nanti data-data tolong dicek lagi ya Bapak teman-teman wartawan, kalau khawatir yang saya sampaikan salah. Angka-angkanya nanti akan dicek atau dikeluarkan rilisnya secara tertulis dari panitia. Sehingga dengan diresmikannya hasil SNPMB ini tadi diharapkan bisa menjadi awal buat adik-adik semua bisa lebih bersemangat, dan juga ini tentu juga diharapkan memberi motivasi kepada adik-adik yang lain yang adik-adik angkatan di bawahnya begitu ya, untuk terus tekun belajar sehingga nantinya bisa berkuliah di kampus yang dicita-citakan. Sekali lagi bagi yang belum lulus jangan khawatir, masih ada jalur yang lain, masih cukup banyak jalur yang lain. Di samping tentunya juga ada kampus-kampus di luar PTN yang tentunya secara kualitas tidak kalah, tetap secara kualitas juga baik begitu.
Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia SNPMB serta tentunya juga kepada seluruh rektor-rektor begitu ya, dan tim SNPMB dari setiap kampus yang sudah bekerja sama, tentunya juga guru-guru sekolah-sekolah SMA yang sudah juga memberikan dan mendukung atau melayani siswa-siswa untuk melakukan proses pendaftaran sehingga seluruh proses bisa berjalan dengan baik. Kami sampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang masih atau kurang pas atau kesalahan yang terjadi selama proses ini, mohon dapat bisa dimaklumi oleh kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Perlu kami juga sampaikan nih Bapak sekalian, rilis hari ini dalam pengumuman seleksi SNBP bukan hanya offline di ruangan ini, tapi juga kita menayangkan di live streaming YouTube dan IG. Dan sekarang kalau lihat dari jumlahnya di YouTube sudah 3.297 yang mengakses dan di Instagram 2.980, dan mungkin ini akan terus-menerus bertambah. Jumlah penontonnya udah 5.000-an ya, terus bertambah ini selain yang hadir offline teman-teman media pada hari ini. Selanjutnya kita akan mempersilakan Pak Ketua Umum untuk menyampaikan data-data ringkasan dari hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi tahun 2025 ini yang sudah kita mulai sejak tahun lalu sampai dengan hari ini. Kami persilakan Pak Ketua Umum. Terima kasih Pak Prof. Muryanto selaku Wakil Ketua 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Bapak Profesor Brian Yuliarto. Terima kasih Pak Menteri, sudah benar-benar merupakan sebuah kebahagiaan gitu buat kita ketika Pak Menteri bisa berkesempatan di tengah kesibukan beliau untuk sama-sama merilis pengumuman SNBP ini. Karena memang sejatinya juga proses seleksi mahasiswa, proses seleksi penerimaan mahasiswa baru itu memang salah satu jantung lah dari pendidikan tinggi gitu ya. Teman-teman media yang saya hormati, seluruh yang menyaksikan konferensi pers ini, baik yang lewat YouTube maupun Instagram dan media online lainnya, terima kasih sudah membersamai, hadir bersama saya untuk menyampaikan hasil seleksi SNBP pada hari ini. Itu teman-teman pimpinan, Wakil Ketua 1, 2, 3, dan 4, juga ada Ketua Pelaksana, Prof. Cici. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Wakil Ketua Pelaksana juga Bu Wati ikut hadir melalui proses yang cukup panjang. Teman-teman sendiri tahu dari sejak Desember kita rilis, di Januari juga kita sempat sedikit gonjang-ganjing terkait PDSS. Teman-teman yang hadir bolak-balik mempertanyakan dan memintakan informasi ke kita, dan alhamdulillah semua kita berusaha layani karena prinsipnya sesuai arahan Pak Menteri, tidak boleh kita merugikan calon peserta. Artinya kita hadir untuk memberikan kesempatan kepada seluruh siswa kelas 12 yang eligible untuk bisa mengikuti proses seleksi nasional berdasarkan prestasi ini. Dan alhamdulillah setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, hari ini kita akan umumkan bersama hasilnya. Sebelum kita umumkan, ada beberapa hal ataupun informasi terkait dengan proses SNBP yang ingin kami sampaikan. Sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri tadi, perlu kita ketahui bahwasanya SNBP itu adalah dengan kuota minimum 20%, baik untuk PTN BLU, PTN Satker maupun PTN BH, minimum 20% dari total kuota.
Jadi kalau kita lihat bersama di sini ada kuota untuk SNBP, SNBT dan Mandiri. Di SNBP minimum 20%, SNBT minimum 40% dan 30%, di Mandiri maksimum 30 dan 50. Artinya ketika misalnya ada yang berubah di salah satu jalur, maka otomatis akan berkurang di jalur yang lain karena kuota total itu tidak boleh berubah. Dan hari ini SNBP itu mewakili 20% kuota. Next. Ini untuk daya tampung perjenjang, teman-teman sekalian. Bisa kita lihat dari diploma 3 itu 16.150, diploma 4 atau sarjana terapan 22.603 dan sarjana 142.672. Sehingga total kuota yang disediakan untuk SNBP 2025 berjumlah 181.425 kursi. Di data ini ada yang menarik kalau kita lihat. Kuota terbesar itu ada di SNBT 259.564. Mandiri 185.952. Ini perlu kami sampaikan ke teman-teman sekalian bahwasanya sejatinya kuota Mandiri itu jauh di bawah kuota SNBT. Bahkan hanya beda dikit dengan kuota SNBP. Sehingga kalau seperti kemarin-kemarin sempat muncul stigma PTN sengaja memperbesar kuota jalur Mandiri terkait dengan biaya UKT-nya yang misalnya lebih tinggi, itu kan sebenarnya tidak relevan gitu. Stigma tersebut karena bisa dilihat di sini sama sekali kuota Mandiri bukanlah merupakan kuota terbesar dari PTN. Justru kuota terbesar itu ada di seleksi nasional. Next. Nah, jadwal SNBP 2025 kita lihat seperti ini, mulai dari 28 Desember kemarin masa sangga, terus pengisian PDSS, pendaftaran SNBP, akhirnya sampai pada hari ini 18 Maret di mana kita akan melakukan pengumuman dengan diawali oleh konferensi pers saat ini. Next. Ini ya. Izin teruskan ya, Pak. Ya, makasih Pak Menteri. Ya. Jadi baik teman-teman saya lanjutkan. Terima kasih Pak Menteri. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sengaja kami tampilkan data dari pendaftar SNMPTN. Kalau 2022 namanya masih begitu. Kemudian SNBP 2023 sampai 2025. Karena ini juga termasuk yang kemarin sempat sedikit rame. Ya, sedikit rame terkait dengan finalisasi sekolah. Bisa dilihat di sini teman-teman sekalian. Ternyata untuk tahun 2025 itu jumlah sekolah yang finalisasi itu jauh lebih tinggi. Bahkan paling tinggi sepanjang pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi. Dan yang paling mengejutkan ternyata jumlah siswa yang eligible itu berjumlah 951.675. Jumlah terbesar yang kita sendiri tidak menyangka sampai sebesar itu. Jadi artinya secara sistem yang disediakan oleh SNBP sebenarnya sangat bisa diakses oleh seluruh sekolah. Tetapi sekali lagi untuk mengakses sistem memang peran aktif dari sekolah juga diperlukan, terutama terkait dengan disiplin waktu dan sebagainya. Kemudian siswa yang finalisasi nilai ini juga bisa dilihat dari yang eligible 951.000, yang finalisasi 930.000. Bandingkan dengan 2024 yang eligible 900.000, yang finalisasi 715.000. Yang mendaftar SNBP 776.000. Jadi kalau dilihat dari sini 776.000 memperebutkan kuota yang 185.000 sekian tadi. 181.000.
dari 776. Siswa yang unggah portofolio untuk prodi seni, olahraga itu ada 26.000. Ini juga data yang cukup menarik untuk disimak, teman-teman sekalian. Pendaftar KIP kuliah, ternyata trennya dari 2022 sampai 2025 ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan dari 2022 sampai ke 2025 berarti meningkat lebih dari 100.000. Dari 151 ke 255.000. Jumlah PTN yang terlibat tahun ini berjumlah 146. Next. Ini untuk jenis sekolahnya. Memang dari SMA masih memegang jumlah terbanyak, yaitu 494.000, menyusul SMK, MA, dan sekolah lainnya. Next. Ini hasil seleksi jalur SNBP-nya. Teman-teman sekalian, untuk PTN akademik, ini daya tampung total 155.000. Pendaftarnya 745.579, pilihan 1 733.345, dan pendaftar pilihan 2 580.946. Pendaftar dengan KIP kuliah 242.827. Dengan hasil yang diterima total 150.547. Diterima pilihan 1 136.990, diterima pilihan 2 13.557, dan diterima untuk pendaftar KIP kuliah 50.553. Kalau dilihat di sini persentase yang daya tampung yang diterima itu 97,02%. Pertanyaannya kenapa enggak 100%? Oke, artinya ada prodi yang menerima itu tidak sesuai dengan jumlah kuotanya, ya, tidak sesuai jumlah kuotanya. Artinya tetap faktor seleksi juga berjalan dan dikedepankan di sini, gitu. Kemudian persentase diterima pendaftar keketatan 20,19%, ini untuk PTN akademik. Kemudian KIP kuliahnya 20,82%. Next. Ini untuk PTN vokasi. Daya tampung totalnya 26.246, pendaftar 73.792, pilihan satunya 43.170, pilihan 2 56.991. Ini sebenarnya tren ini menunjukkan animo yang meningkat nih untuk vokasi nih ya, Pak Nurdin. Bahwasanya di pilihan 2 itu lebih banyak dari pilihan 1. Artinya jumlah yang memilih pilihan 1 akademik dan kedua vokasi itu meningkat. Gitu. Dan ini sebenarnya ini tren yang baik untuk vokasi. Pendaftar dengan KIP kuliah 28.798, yang diterima 22.481, pilihan 1 18.751, pilihan 2 3.730, dan yang diterima pendaftar KIP kuliah 9.467. Persentase daya tampung 85,65%, keketatan 30,47%. Kemudian yang diterima KIP kuliah 32,87%. Next. Ini untuk PTN akademik dan PTN vokasi yang menerima mahasiswa terbanyak. SNBP ya, SNBP nih. Kalau dilihat Universitas Negeri Surabaya itu jumlah yang diterima paling besar 6.262. Kemudian menyusul IPB, kemudian Universitas Negeri Malang, Brawijaya, Negeri Padang, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Makassar, Universitas Diponegoro, Universitas Malikul Saleh, dan Universitas Hasanuddin. Untuk PTN vokasi yang menerima mahasiswa terbanyak, yang pertama Politeknik Negeri Sriwijaya, kemudian Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Lampung, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Lok Semawe, Politeknik Negeri Padang, dan Politeknik Negeri Semarang. Next.
Ini 10 PTN akademik dan vokasi menerima KIP kuliah terbanyak. Untuk PTN akademik, yang pertama Universitas Malikul Saleh, 2030 mahasiswa. Kemudian Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Medan, Universitas Syah Kuala, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Lampung, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Gorontalo, masuk juga nih. Tempatnya Pak Ketua. Kemudian Universitas Haluleu. Untuk PTN vokasi ada Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Lok Semawe, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Lampung, Politeknik Negeri Bengkalis, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Jakarta, dan Politeknik Negeri Semarang. Next. Ini untuk 10 prodi akademik terketat. Yang pertama, Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Ini kalau 1,12% artinya dari 100 diterima 1 ya. Ya, berarti 1/100 nih. Tapi kalau ya hampir 1/100 lah, hampir 1/100. Pendaftar 1429 diterima 16. Tingkat keketatannya 1,12. Ini udah agak meningkat nih dibanding tahun lalu, kalau nggak salah 0,94 gitu. Ya. Kemudian farmasi Universitas Nusa Cendana, kemudian keperawatan Universitas Negeri Malang, ilmu komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian PGSD Universitas Sriwijaya, keperawatan Universitas Negeri Surabaya, farmasi Universitas Mataram, keperawatan Universitas Mula Warman, teknik pertambangan Universitas Hasanuddin, dan farmasi UPN Veteran Jakarta. Ilmu komunikasi ini menempati nomor 1 dan nomor 4, farmasinya ada di nomor 2, 7 dan 10, keperawatan ada di nomor 3, 6 dan 8. Artinya 3 prodi ini menempati jumlah yang cukup besar sebenarnya. Jadi di luar 3 prodi ini hanya ada PGSD dan teknik pertambangan. Gitu. Ini berarti itu tren yang sedang ada di pilihan daripada calon mahasiswa. Next. Ini 10 prodi vokasi terketat. 1, keperawatan anestesiologi Universitas 11 Maret. Ini 0,94 nih. Artinya kalau pendaftarnya 100 nggak ada yang diterima. Harus di atas 100 baru diterima 1 gitu. Ya, kalau cuma 100 belum ada yang diterima nih. Ini keketatannya seperti itu kita membacanya. Ini 0,94, sangat ketat. Kemudian kebidanan Universitas Pajajaran, administrasi bisnis Politeknik Negeri Bandung, farmasi Universitas 11 Maret. Farmasi ini lagi menjadi pilihan ya, baik di PTN akademik maupun vokasi. Teknik informatika di Politeknik Negeri Bandung. Seni kuliner dan pengolahan jasa makanan Universitas Negeri Jakarta. Akuntansi Politeknik Negeri Bandung, keselamatan dan kesehatan kerja Universitas 11 Maret, Tata Boga Universitas Negeri Yogyakarta, Teknik Informatika Politeknik Negeri Jakarta. Ini tentu menggembirakan juga buat kita ketika pilihan-pilihan prodi seperti Tata Boga, keselamatan kesehatan kerja, seni kuliner pengolahan jasa makanan, ini menjadi pilihan dari calon mahasiswa. Tentu ini kan lebih menggambarkan apa ya, tentang beragamnya peluang yang dimiliki setelah lulus nanti. Next. Ini untuk provinsi dengan peserta lulus terbanyak. Nomor 1 Jawa Timur. Mungkin teman-teman bertanya, pesertanya banyak Jawa Barat 125.000, Jawa Timur hanya 106.000,
Tapi kok yang lulusnya lebih banyak di Jawa Timur? Karena memang Jawa Timur itu jumlah PTN-nya paling banyak di satu provinsi. Jadi tentu dia menerima lebih banyak, ya. Total yang lulus itu 27.994. Dengan keketatannya ini bisa dilihat teman-teman, menyusul Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, terus sampai dengan nomor 20 Kalimantan Selatan. Next. Ini 20 provinsi dengan pelamar KIP kuliah yang lulus terbanyak. Lagi-lagi nomor 1 Jawa Timur, pelamar ada 36.000, yang lulus 6.000. Kemudian menyusul Sumatera Utara, ini tempatnya Pak Wakil Ketua 1 nih, Prof. Muryanto nih. Ini banyak juga katanya. Yang lulus 5.873 dari pelamar 21.689. Kemudian menyusul Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah nih, tempatnya Prof. Martono 31.604 dan yang lulus 4.352. Terus sampai dengan Kalimantan Selatan. Ya, Jawa Timur tadi berarti banyak juga tuh yang di tempatnya Pak Ali Ridho. Ya. Jawa Barat tempatnya Pak Nurdin pasti. Next. Nah, ini laman mirror yang bisa diakses oleh teman-teman sekalian yang ingin mengetahui hasilnya. Sekarang posisi 14.42, kurang lebih berarti 18 menit lagi ini sudah bisa diakses. Bisa dilihat, berarti bisa dibilang apa? Dakdikduknya tinggal 18 menit lah. Ini bagus juga nih kalau konferensi persnya agak mepet-mepet ke pengumuman. Dibanding konferensi pers pagi kan panjang nih dakdikduknya gitu. Kalau sekarang kan pendek lah. Udah nggak ini tinggal kita akan kasih jeda waktu untuk teman-teman bisa membuka pengumuman. Pasti ingin melihat sesegera mungkin. Ini halaman mirrornya, next. Ini tampilan laman ketika melihat pengumuman. Nanti akan keluar seperti ini hasil seleksi SNBP 2025, kemudian masukin nomor pendaftaran, tanggal, bulan, dan tahun. Teman-teman bisa dibayangin nih tingkat ketegangannya anak-anak kita ketika mulai memasukkan nomornya gitu sampai untuk melihat hasilnya gitu ya. Dengan keketatan tadi yang 22% tadi, dari 776.000 hanya 178.000 sekian yang diterima. Next. Ini tentu hasil yang diharapkan. Saya yakin betul dari 776 siswa yang mendaftar SNBP berharap ketika lihat hasil seperti inilah tampilannya. Bagi adik-adik yang melihat tampilannya seperti ini kami ucapkan selamat. Dan kembali kami ingatkan bahwasanya peserta yang dinyatakan lulus SNBP itu harus diambil kursinya. Karena ketika dia sudah lulus SNBP dia tidak akan bisa mengikuti SNBT dan mandiri. Gitu. Dan itu sudah disampaikan jauh hari sebelumnya dan sudah bertahun-tahun ini berlaku. Jadi tidak perlu untuk ada perdebatan di situ gitu ya. Yang berikut, kalau bukan seperti tadi maka hasilnya akan seperti ini. Tentu ini hasil yang kita tidak inginkan. Tapi karena proses dan keadaan, maka yang melihat hasil seperti ini jumlahnya jauh lebih banyak. Bisa dibilang 5 kali lipat tampilannya seperti ini banyaknya daripada tampilan yang biru tadi. Buat adik-adik yang melihat tampilan seperti ini, jangan berkecil hati. Jangan patah semangat, karena sebagaimana disampaikan Pak Menteri tadi, masih ada jalur SNBT, masih ada jalur mandiri, bahkan masih terbuka peluang untuk ke sesama koleha penyelenggara pendidikan tinggi, yaitu di teman-teman PTS, yang kualitasnya juga pada baik. Ya, tentu ini tidak perlu berkecil hati. Masih ada jalan untuk kita bisa berjuang dengan lebih maksimal. Jadi tidak perlu kecewa. Next.
Ya, kalau kita lihat secara utuh jadi seperti ini. Jadi sekali lagi keseluruhannya akan melihat yang pertama ini, kemudian kalau satu yang melihat yang biru maka 5 yang akan melihat yang merah berdasarkan persentasenya. Ini untuk yang melihat di handphone nih, kayak begini nih tampilannya ya. Next. Terima kasih. Dan kepada teman-teman juga kami ucapkan terima kasih yang tentu bisa memberikan informasi terkait jalur SNBP yang kita selenggarakan dan kita umumkan pada hari ini. Dan setelah SNBP ini diumumkan, maka kita tentu akan bersiap untuk konsentrasi menuntaskan proses SNBT yang juga memang sedang on progress. Ya, baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Murianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum. Tadi sudah menyampaikan tentang data-data hasil seleksi SNBP. Ini tidak, waktunya tinggal berapa menit lagi nih? 14 menit lagi. Adik-adik yang mengikuti seleksi ini akan bisa mengakses atau melihat pengumumannya. Dan sekarang pada posisi 14.42 ini yang mengikuti jumlah penonton konferensi pers di YouTube sebanyak 7.500-an, di IG udah mencapai 5.000 dan di TikTok ini masih sedikit. Nah, Bapak sekalian, teman-teman wartawan media, ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan yang belum jelas atau klarifikasi, kami persilakan. Silakan Mas, sebut nama dan dari media mana. Ya, izin Bapak, pertama saya Rizky dari Tempo. Tadi kan disebutkan ya salah satu konsekuensi dari tidak mengambil SNBT itu adalah tidak bisa mendaftar SNBP, adalah tidak bisa mendaftar UTBK dan Mandiri. Nah, kira-kira pertama soal itu nanti ada konsekuensi buat sekolah juga nggak Pak, atau untuk adik-adik kelasnya selanjutnya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Pak, terkait ini mungkin bisa disosialisasikan ya, setelah nanti adik-adik dapat pengumuman warna biru, apa yang harus mereka lakukan? Itu kira-kira perlu kita jelaskan juga Pak. Terima kasih. Kita kumpul 3 dulu ya, satu sesi ini, silakan. Ya, oke, terima kasih. Saya Esther dari Kompas. Kalau melihat data siswa yang eligible, terus sampai finalisasi nilai, sampai ke yang kemudian mendaftar SNBP di tahun 2025 itu kan ada peningkatan, tapi juga ini terlihat bahwa itu yang yang finalisasi nilai terus kemudian mendaftar itu juga yang tidak terdaftar juga jadi lebih besar ya, 100 ribu lebih, sementara kalau yang beberapa tahun sebelumnya kan hanya hitungan belas ribu gitu ya. Nah, itu apakah karena kaitannya yang keterlambatan sekolah itu atau ada masalah lain juga? Dan terus kemudian tadi ada memang setiap tahun itu kan ada tren KIP meningkat. Nah, tapi kita tahu bahwa pemerintah itu kan kalau nggak salah kuota yang tiap tahun aja tuh tetap gitu ya. Nah, sekitar berapa sih, 200-an ribu. Nah, itu dari kampus sendiri itu biasanya menyiasatinya memang karena memang kondisi siswa itu tidak mampu, itu seperti apa Pak? Apakah memang di kebijakan UKT-nya atau bagaimana dengan mereka itu? Nah, terus yang sekalian terkait untuk kedepannya nih Pak, karena pemerintah punya program mulai tahun depan untuk SMA itu kan ada namanya tes kompetensi akademik ya, kalau nggak salah itu dipakai juga untuk supaya punya nilai plus untuk masuk ke jenjang berikutnya termasuk di perguruan tinggi. Nah, dari panitia ini bagaimana untuk bisa
memperhitungkan ini, apakah misalnya dengan model, benarkah dengan model sekarang di mana rapot itu kan, nilai rapot itu kalau nggak salah tuh kewenangan penuh sekolah ya, kalau dengan beberapa tahun ini tuh memang menunjukkan tidak ada barometer atau tidak bisa ada pegangan dari perguruan tinggi untuk bisa mengatakan bahwa siswa itu dari nilai rapot plus kompetensi faktor lainnya itu memang dia memang layak atau enggak, itu aja. Dan terkait misalnya ada isu tentang STEM itu turun, itu di luar dari kesehatan tadi, itu benar nggak sih? Peminat STEM di luar dari kesehatan ya, kalau tadi kan kesehatan selalu ini ya tinggi. Oke, makasih. Makasih Bu Esther. Ada lagi? Satu lagi di sesi pertama? Baik, kalau nggak ada, Pak Ketua Umum dan para wakil ketua yang ingin menambahkan, kami persilakan. Terima kasih Pak Murianto. Yang pertama, kalau misalnya peserta dinyatakan lulus SNBP, kemudian tidak mendaftar, maka tidak bisa ikut SNBT maupun mandiri. Apakah ada konsekuensi ke sekolah? Ya enggak lah. Karena itu apalagi konsekuensi ke adik-adik kan, ke adik-adiknya itu tidak. Memang harusnya tidak. Gitu. Karena sekali lagi sosialisasi ini sudah kita sampaikan sejak awal. Tetapi kalau memang ada yang memang tidak diambil, ya memang dia tidak akan bisa ikut SNBT maupun ke mandiri. Tetapi tentu kita tidak, sekali lagi seperti penjelasan di awal, kita tidak mau sistem yang kita terapkan itu nantinya akan merugikan terhadap pihak sekolahnya. Kalau secara tidak langsung terhadap prodi yang ditinggalkan, itu bisa saja terjadi secara tidak langsung. Tetapi sekali lagi kalau secara sistem dikatakan itu akan berdampak terhadap misalnya apa ya istilahnya ini apa? Di blacklist sekolah tersebut, enggak. Kita tidak ada sekolah yang tidak ada dari panitia SNPMB lantas memblacklist sekolah itu, enggak. Ya. Yang berikut ya otomatis setelah pengumuman itu akan ada kok langkah-langkah selanjutnya, itu pasti akan ada untuk terkait pendaftaran dan sebagainya. Yang berikut, nah soal turunnya siswa yang eligible dan finalisasi nilai itu kan dilakukan oleh sekolah, gitu. Tetapi apakah siswa tersebut ingin ikut SNBP atau tidak, itu balik lagi ke siswanya. Jadi misalnya gini, sekolah A itu mendaftarkan, dia mendapat kuota 100 ya misalnya, dia mendapatkan kuota 100, dia daftarkan sampai finalisasi nilainya berjumlah 100. Tetapi ternyata dari 100 ini, siswanya yang ingin ikut SNBP hanya 80. Ya otomatis siswa yang mendaftar tersebut ya hanya 80. Tugas sekolah kan untuk memastikan siswa yang eligible itu untuk memiliki peluang untuk mendaftar. Padahal pada saat kita sosialisasi selalu kita katakan akan jauh lebih baik kalau sekolah bisa memastikan bahwasanya siswa yang eligible itu benar-benar ikut SNBP, gitu. Karena ketika kita berikan kuota 40%, 50, 25 dan 40% tersebut, itu tidak harus ranking 1 sampai 40 misalnya kalau jumlahnya 100, tetapi adalah 40 terbaik yang akan ikut SNBP, gitu. Itulah kenapa terjadi justru kalau dikatakan apakah ini keterkaitan dengan sistem, justru ketika siswa yang bisa finalisasi nilai jauh lebih besar, berarti secara sistem oke. Kalau seandainya ternyata siswa yang mendaftar SNBP turun, itu kan subjektivitas dari siswa yang eligible untuk ikut SNBP. Kemudian KIPKA, ini sulit nih dijawab ini. KIPKA yang kuotanya kurang dan sebagainya, terus kemudian kalau kurang gimana? Ini pertanyaan yang muncul tiap tahun. Karena KIPKA ini tidak dalam kewenangan panitia. KIPKA ini tidak dalam kewenangan panitia, tetapi memang jumlahnya selalu banyak karena juga kita tidak KIPKA itu kami tidak jadikan dasar untuk menyeleksi. Jadi bebas gitu. Untuk ikut seleksinya akademis, bukan ekonomis. Jadi seleksinya akademis. Jadi dia peserta KIPKA ketika akademisnya bagus, maka dia akan lulus.
Kalau jumlahnya ternyata banyak melebihi kuota yang dimiliki oleh masing-masing, ya bukan yang dimiliki, kuota yang diberikan kepada masing-masing PTN, maka otomatis yang tidak mendapatkan kuota KIPKA itu akan mendapatkan UKT di kategori 1 dan 2, yang tentu itu akan menjadi beban dari PTN tadi. Dan ini memang diskusi panjang yang alhamdulillah sekarang Pak Menteri memberikan perhatian lebih di situ, dan ini tadi sudah disampaikan kita akan bahas lebih detail, lebih intens terkait jalan keluarnya, terkait alokasi, dan ini sekali lagi bukan keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek saja gitu, tetapi ini pasti akan berketerkaitan dengan kementerian lainnya. TKA, Tes Kompetensi Akademi. Tanggal 13 kemarin, kami dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia itu melakukan rapat bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi terkait dengan TKA. TKA ini kan semacam assessment individual. Karena selama ini terus terang saja sering masuk keluhan bahkan kecurigaan gitu dari peserta, bukan bahasa baru gitu, bahkan ada yang suka protes terkait dengan nilai raport dan sebagainya. Nah, TKA ini diharapkan akan menjadi assessment individual, di mana ini akan menjadi indikator untuk memvalidasi nilai raport. Sehingga dikatakan sifatnya tidak wajib, tetapi kalau ini menjadi instrumen untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, maka akan menjadi wajib bagi peserta SNBP. Tetapi terus terang sampai hari ini masih sementara kita siapkan dan masih sedang kita akan diskusikan, kita akan coba susun mekanismenya seperti apa yang terbaik. Soal akan dilaksanakan TKA di Kemdikdasmen itu final karena itu memang urusannya sekolah. Tetapi dengan MRPTNI dan Kemdikdisayintek itu terkait ketika hasil TKA akan digunakan untuk menjadi salah satu indikator penilaian untuk SNBP. Ekstrimnya gini, apakah kalau tidak digunakan? Enggak, jadi Kemdikdasmen akan melaksanakan TKA silahkan. It's okay, nggak ada masalah. Pun kalau tidak digunakan sebagai SNBP, nggak ada pengaruh, karena itu pasti dibutuhkan oleh Kemdikdasmen. Tetapi kalau memang itu baik sebagai validator untuk nilai rapor, dan sejauh ini hasil analisis dan diskusi kami memang kalau ada indikator yang bisa memvalidasi nilai rapor itu akan jauh lebih baik. Gitu. Ini yang tapi secara sistemnya seperti apa sedang kita diskusikan, dan kalaupun ini memang disepakati dan disetujui, maka ini bisa saja akan berlaku untuk pelaksanaan SNBP 2026. Ya, itu. Apa lagi? Step menurun. Sebenarnya ya, kalau dari data tadi dibilang menurun juga belum juga, karena belum tentu, karena tadi kan baru 20%. Artinya kita kan masih melihat data yang di 20% tadi. Tapi pertanyaan ini menarik gitu, yang Mbak Wati ya, jawab bagus juga, mungkin kita akan bikin analisis gitu, secara dari total kuotanya terpenuhi. Karena memang trennya pasti akan berbeda gitu. Karena begini, kami pernah melakukan semacam wawancara ya, kajian ya, termasuk terhadap sekolah-sekolah yang termasuk kategori sekolah unggulan lah. Kemudian siswa dengan berprestasi, misalnya dia ingin masuk perguruan tinggi A, yang notabene udah perguruan tinggi terkenal, kemudian udah PTNBH, dia langsung mengatakan, enggak, saya nggak akan ikut SNBP, saya nggak akan ikut SBT, saya akan langsung ikut mandiri aja. Kenapa? Karena kuota mandiri yang disediakan oleh perguruan tinggi tersebut itu 50%. Gitu. Dan dia ketika itu merasa lebih mampu untuk itu. Ini juga salah satu tren yang ternyata artinya gini. Bahasa kesehariannya gini. Siswa kelas 12 itu ternyata makin lama juga makin melek gitu, terhadap apa yang dia butuhkan, kemudian terhadap apa target sasaran yang ingin dia capai gitu. Sehingga kalau kita lihat, saya udah kayaknya saya kecil deh masuk di situ itu, jadi ya nggak perlu. Karena ternyata bisa saja begini, ibu bapak sekalian, ada satu prodi
tingkat kekatannya tinggi. Misalnya nih UTBK nih, kita kan pernah punya data untuk itu ya, Mbak Wati ya. Misalnya untuk UTBK, ada prodi yang kalau dilihat tingkat kekatannya tidak terlalu tinggi karena peminatnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau dilihat dari rata-rata nilai UTBK-nya itu tinggi-tinggi. Artinya sebenarnya seleksi alamiah sudah terjadi di prodi tersebut, gitu. Ya, baik, Ibu Bapak sekalian, cukup ya, rasa? Kalau masih ada lagi silahkan, tapi kalau sudah, ini pas nih pukul 15.00. Saya tutup jawabannya di 15.00. Dan insya Allah sudah cukup menjawab semua pertanyaan. Dan sekali lagi kepada seluruh teman-teman kami ucapkan terima kasih, dan kepada seluruh yang menyaksikan juga kami ucapkan terima kasih, dan kepada seluruh siswa peserta SNBP terima kasih atas partisipasinya dan selamat melihat hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, terima kasih Pak Ketua Umum dan teman-teman rekan-rekan dari media yang hadir pada hari ini. Sekali lagi ini sudah bisa diakses, 1 menit yang lalu sudah lewat. Adik-adik sekalian mungkin sudah sedang berkejar-kejaran ini dengan keyboardnya, dengan HP-nya, dengan macam-macamnya untuk melihat apakah hasilnya terbaik atau belum berhasil. Tapi jangan sedih karena masih ada banyak kesempatan lain, ada seleksi SNBT. Dan kemudian ada seleksi mandiri yang akan kita lakukan dalam waktu yang tidak begitu lama lagi. Jika demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada rekan-rekan media, baik yang hadir pada hari ini maupun yang sedang menyaksikannya di media, live streaming, di YouTube, di Instagram, TikTok. Mudah-mudahan bagi adik-adik sekalian yang diterima di SNBP bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajaran dan dirinya menjadi anak-anak bangsa yang lebih baik. Yang belum diterima jangan kecil hati karena masih ada kesempatan lain yang bisa dilakukan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada hal berkenan, dan pada panitia, Pak Ketua Umum, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, 4, dan Ibu Ketua Pelaksana kami ucapkan terima kasih, dan juga tim teknis yang hadir pada hari ini, Sekretariat SNPMB, Ibu Is yang sudah mengumpulkan teman-teman wartawan, Pak Badrun, Pak Mas Bekti dan lain-lainnya yang hadir pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan yang ada pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.